Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersama menjalankan puasa Ramadan yang insya Allah kita sudah kurang lebih seminggu lebih menjalankan puasa di Ramadan ini. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya Islam, ya, sehingga kita pada hari ini masih bisa menjalankan puasanya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang puasa tidak jauh dari pembicaraan tentang sabar, karena memang dalam berpuasa ini kita dianjurkan untuk bersabar. Baik itu sabar dalam menahan hawa nafsu, baik itu sabar dalam menahan amarah, baik itu sabar dalam menahan makan, sabar dalam menahan rasa ingin minum, dan sabar dalam berbagai hal di bulan Ramadan ini. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sabar itu? Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang sabar dan syukur. Yang pertama sabar berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru, yang mana arti dari kata sabar itu adalah menahan. Sedangkan menurut istilah bisa kita artikan bahwasanya sabar yaitu menahan diri kita dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Baik itu sabar dalam kesedihan, sabar dalam menghadapi cobaan, kesempitan, kesusahan, dan apapun itu yang kita alami dan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu sedikit pengertian sabar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar, difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46, potongan ayatnya yang berbunyi wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada kita untuk menjadikan sabar ini sebagai penolong bagi kita, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah begitu sangat menekankan kepada kita untuk bersabar? Tentu saja karena sabar ini merupakan suatu amalan yang mulia, yang mana apabila seorang telah memiliki sikap sabar ini dalam dirinya, maka ia akan merasakan ketenangan dalam hatinya, tentram jiwanya, dan lapang dadanya dalam menghadapi berbagai hal. Sabar dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, apa? Sabar dalam ketaatan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan ini? Sabar dalam ketaatan artinya kita bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu tidaklah mudah. Tentu dalam prosesnya nanti akan ada masa-masa di mana datang rasa malas kepada kita, datang rasa suntuk, bosan, dan apapun itu. Maka sabar yang pertama dalam Islam yang dikatakan adalah sabar dalam ketaatan. Artinya bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sabar dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian dalam Islam sabar yaitu ada yang kedua, yakni
sabar dalam menghadapi cobaan. Tentu jika kita sebagai seorang muslim ditimpa cobaan oleh Allah ataupun musibah, pasti sudah wajib bagi kita untuk bersabar, karena Allah bersama orang-orang yang bersabar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya mereka itulah yang diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Itu tadi sabar. Ada yang kedua ya, sabar yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi cobaan, kemudian ada sabar yang ketiga yaitu sabar dalam kemaksiatan atau sabar dari kemaksiatan. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud di sini adalah sabar dalam menahan diri kita untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terkadang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang tidak bisa bersabar menahan godaan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, menyelewengkan nikmat tersebut di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah bagi kita untuk senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang sabar, tentu tidak bisa lepas dengan temannya. Sabar ini selalu ada yang mengikuti. Begitupun sebaliknya. Apa itu? Itu adalah syukur ya. Jika kita berbicara tentang sabar, maka nanti akan muncul pembahasan tentang syukur. Karena sabar dan syukur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian syukur itu. Syukur berasal dari bahasa Arab, dari kata syakaro yashkuru, yang mana bisa berarti sanjungan kepada seseorang atas kebaikan yang telah dilakukannya kepada kita. Itu ada Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu'atul Fatawa bahwasanya asyukru yakunu bil qalbi, bahwasanya syukur itu harus dijalani dengan hati, wal lisan, dan juga lisan kita, dengan lidah kita. Terus kemudian wal lisan, setelah wal lisan asyukru yakunu bil qalb wal lisan wal jawari. Setelah lisan ada wal jawari, yaitu seluruh anggota badan kita. Walhamdu la yakunu illa bil lisan, dan sedangkan alhamdu tidaklah selain hanya di lisan saja. Alhamdu itu hanya syukur, sebutan di lisan saja. Kemudian Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan dalam kitab Fathul Qadir, di mana beliau berkata bahwasanya bersyukur kepada Allah itu adalah memujinya ya. Memujinya, yang dimaksudnya di sini adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata juga Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariq al-Hijratain, bahwasanya beliau mengartikan hakikat syukur ini sebagai at-tana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu. At-tana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, wa mahabbatuhu, dan mencintai nikmat tersebut. Wal amalu bi ta'atihi, dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya syukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan meyakininya di dalam hati, menyebutkannya di dalam lisan, dan melakukannya dengan amalan, yaitu yang dalam berupa bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan bahwasanya sabar dan syukur ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian?
Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwasanya kesyukuran itu mengandung kesabaran dari ketaatan dan kesabaran dari kemaksiatan. Berkata juga imam yang lain bahwasanya kesabaran itu tidak akan pernah sempurna tanpa adanya rasa syukur. Begitu pula sebaliknya, kesyukuran tidak akan sempurna tanpa adanya rasa sabar. Maka apabila pada hari ini ada di antara kita yang ditimpa kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersabar. Karena bersabar atas musibah itu kemudian bersyukur. Walaupun kita ditimpa musibah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut ke depannya. Itu tadi ketika kita ditimpa di musibah. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi dia untuk bersyukur dan sabar. Syukur kenapa? Syukur atas nikmat yang Allah berikan itu tadi kepadanya, dan bersabar. Bersabar agar tidak menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya dalam jalan kemaksiatan, ya. Jadi walaupun orang yang sedang ditimpa kenikmatan ataupun musibah, keduanya harus tetap melaksanakan sabar dan syukur. Lantas sebenarnya apa sih keutamaan dari sabar dan syukur ini? Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas sedikit. Yang pertama tentang keutamaan bersabar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar pahala yang tanpa batas bagi mereka yang bisa bersabar, ya, bagi hamba-hambanya yang bersabar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, ya, potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka siapakah di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pahala tanpa batas? Maka dari itu pemirsa, dimanapun Anda berada, jika kita ingin mendapatkan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas segala ketentuannya. Kemudian keutamaan yang kedua dari sabar ini adalah dengan bersabar Allah akan bersama kita, karena sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Maka otomatis apabila Allah telah menyertai kita, Allah akan membantu kita dalam menjalankan atau dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Karena Allah bersama kita, kita tidak khawatir, karena Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga dari bersabar ini adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita ambil salah satunya saja dalam potongan surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian keutamaan yang keempat dari sabar ini adalah dengan bersabar Allah akan memberikan rahmat, ampunan, dan petunjuknya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157 tadi. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian keutamaan berikutnya dari sabar ini yang kelima, yaitu dengan bersabar Allah akan memberikan balasan kepada kita, yaitu syurganya, ya. Allah akan memberikan balasan kepada kita syurga, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 111, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku membalas mereka atas kesabaran mereka. Tentunya balasannya adalah surga. Karena itu Allah berkata untuk di hari akhirat kelak, ya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi itu tadi di antara beberapa keutamaan sabar, ya. Kemudian lanjut ke keutamaan syukur, karena kita membahas dua, ya, sabar dan syukur. Jadi sabar dulu, jangan beranjak kemana-mana. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu keutamaan bersyukur.
Apa sih manfaat yang kita dapatkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dikatakan bahwasanya apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat dari syukur itu akan kembali kepada diri kita sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Dan barang siapa di antara kalian yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kembali kepada kalian ya. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya syukur itu merupakan salah satu kunci langgengnya kenikmatan. Jadi jika Anda sekalian atau antum sekalian ingin langgeng, maksudnya dipertahankan nikmatnya, sempurna nikmatnya, hendaklah agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan itu tidak akan bertahan lama apabila kita tidak senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu keutamaan yang pertama dari syukur. Kemudian keutamaan yang kedua dari syukur ini adalah dengan bersyukur akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya ya. Di Al-Qur'an ada yang mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kufur maka sungguhnya Allah tidak membutuhkanmu, wa la yarda li 'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur maka Allah akan meridhoi kalian atau memberikan rahmatnya kepada kalian. Kemudian keutamaan yang ketiga dari syukur ini tentunya sering sekali kita dengar ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku, wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya nikmatku sangatlah pedih. Maka itu tadi yang ketiga, bahwasanya keutamaan dari syukur yang ketiga tadi adalah dengan bersyukur akan semakin menambahkan ya kenikmatan itu kepada kita. Insya Allah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan terus nikmatnya kepada kita. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersabar dan bersyukur. Jadi ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur ini merupakan dua hal amalan yang begitu mulia, yang mana apabila kita sebagai umatnya menjalankannya, melakukannya, maka kita insya Allah termasuk dalam golongan-golongan yang mulia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat melatih kesabaran kita, memperbanyak syukur kita, dan semakin bersemangat lagi ya dalam ibadahnya, tentunya dengan dibarengi dengan rasa sabar dan syukur. Harapannya jika sabar dan syukur ini telah tertanam dalam diri kita, hati kita akan tentram, pikiran kita akan tenang, jiwa kita akan merasa aman ya, karena ikhlas dan ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perkataan. Saya Hendy Lukman Rahim dari SMP SIBS Lamongan pamit undur diri. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.